Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslahul Umam dengan NIM 240605110008. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar state, cookie, session pada PHP dan JavaScript. Materi ini itu akan sangat penting dalam pengembangan website karena digunakan untuk mengelola data pengguna selama aplikasi berjalan. Di video kali ini nanti saya akan menjelaskan beberapa materi seperti pengertian state, fungsi state, pengertian cookie, pengertian session, perbedaan cookie dan session, serta contoh implementasinya menggunakan JavaScript dan PHP. Baik, mari kita langsung mulai saja materinya. Pertama, kita masuk ke konsep state. State adalah kondisi atau data sementara yang menunjukkan keadaan aplikasi pada waktu tertentu. State ini biasanya berubah ketika pengguna melakukan interaksi pada aplikasi. Contohnya itu seperti tombol like, tombol notifikasi, keranjang belanja, counter angka, dan data form. Jadi ketika data berubah karena interaksi pengguna, maka state juga akan berubah. Dalam pengembangan website modern, konsep state ini sangat penting karena website sekarang bersifat interaktif dan dinamis. Untuk contoh penggunaan state itu ada di sebelah kanan ini contoh dalam JavaScript. Di sini itu ada variabel bernama counter dengan nilai awal 0. Variabel counter ini berfungsi sebagai state-nya. Ketika tombol tambah ini ditekan atau dijalankan, maka function tambah ini akan berjalan. Kemudian nilai dari counter ini akan bertambah 1 menggunakan operator increment ini. Setelah itu isi dari elemen HTML diperbarui menggunakan inner text. Jadi setiap kali tombol tambah ini ditekan, maka tampilan angka akan berubah sesuai state terbaru. Baik, sini langsung saja kita lihat hasilnya. Karena tidak menggunakan PHP, maka saya menamai dengan HTML. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada button tambah. Jika diklik, maka state-nya akan bertambah 1 karena increment tadi. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada cookie. Apa itu cookie? Cookie adalah data kecil yang disimpan di browser pengguna. Cookie biasanya digunakan untuk menyimpan username, menyimpan tema website, menyimpan bahasa, atau menyimpan status login sederhana. Karena cookie disimpan di browser, maka data dapat tetap tersimpan meskipun browsernya tertutup, tergantung waktu expired yang telah ditentukan. Website besar seperti Google, YouTube, dan Tokopedia juga menggunakan cookie. Contohnya itu ketika browser masih mengingat akun yang pernah kita pakai untuk login. Untuk contoh kode cookie-nya itu ada di sebelah kanan ini. Ini contoh dalam JavaScript. Dokumen.cookie ini digunakan untuk membuat cookie. Terus username ini merupakan nama cookie-nya. Setelah ini merupakan isi dari cookie tersebut. Sedangkan max age 3600 ini adalah cookie akan aktif dalam waktu 1 jam. Nah, untuk menampilkan cookie-nya di situ di sini ya, jika button lihat cookie ini diklik, maka akan memanggil function getCookie. Di function ini akan menampilkan cookie yang telah disimpan tadi. Kita lihat ya, coba hasilnya. Cookie yang ini. Kita simpan dulu cookie, terus simpan, kita lihat hasilnya. Nah, username sama dengan asal, karena di sini hasilnya. Sini juga ada contoh dalam PHP
Dalam PHP ini ada set cookie. Di sini itu digunakan untuk membuat cookie-nya. Parameter pertama ini digunakan untuk nama cookie. Sedangkan parameter kedua ini adalah isi dari cookie tersebut. Time plus 3600 ini berarti cookie akan aktif dalam waktu 1 jam. Nah, untuk membaca cookie-nya, di sini ada program. Sini itu untuk mengecek apakah username tersedia atau tidak. Jika tersedia, maka browser akan menampilkan isi dari cookie tersebut. Oke, kita lihat saja hasilnya. Bagian cookie ini, karena di sini menggunakan PHP, maka kita perlu mengaktifkan localhost. Aktifkan dulu. Cookie. Cookie berhasil dibuat. Nah, bagian cookie ini untuk membuat cookie-nya tadi. Setelah itu, sini saya menambahkan href untuk pindah page ke bagian cookie 2 ini. Di sini itu untuk menampilkan cookie kita yang sudah disimpan tadi. Jika diklik, maka akan keluar cookie yang telah disimpan. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada session. Session adalah penyimpanan data pengguna di sisi server. Berbeda dengan cookie yang disimpan di browser, session ini lebih aman karena data tidak langsung disimpan di perangkat pengguna. Session biasanya digunakan untuk login user, dashboard admin, keranjang belanja, dan data penting lainnya. Karena session ini lebih aman ya, session sering digunakan pada sistem autentikasi website. Di sini ada contoh penggunaan session dalam JavaScript. Di sini ada button simpan session. Jika diklik maka akan memanggil function simpan session ini. Di sini untuk menyimpan sessionnya dengan nama session username yang berisi Rizal. Nah, untuk menampilkan sessionnya maka perlu mengklik yang lihat session, button yang kedua ini, maka akan memanggil function lihat session. Di sini akan menampilkan alert yang berisi session username yang sudah kita simpan. Coba kita lihat hasilnya. Yang session ini coba simpan session, lihat session. Nah, yang akan keluar hasilnya. Di sini juga ada contoh session dengan PHP. Jika menggunakan PHP, maka di situ harus diawali dengan session start. Di sini session start ini digunakan untuk memulai session baru. Kemudian data akan disimpan menggunakan variabel global $_session. Di sini saya menyimpan data username dan status loginnya. Nah, untuk membaca session tersebut, di sini saya juga membuat program untuk mengecek apakah user sudah login atau belum. Jika session login tersedia, maka user akan dianggap sudah login. Nah, di sini juga ada session untuk session destroy. Di sini itu untuk menghapus session yang sudah ada. Kita lihat saja hasilnya di bagian dashboard. Kita coba buka dashboard dulu. Ini harusnya itu jika user belum login, maka kita tidak akan bisa melihat
dashboard tersebut. Kita coba buktikan. Nah, karena user tadi belum login, maka akan diarahkan ke page login. Page login ini di sini akan misal orang login, maka akan mendapatkan session tersebut. Coba login. Nah, setelah masuk di page login ini, session berhasil diambil oleh servernya. Coba kita kembali ke dashboard lagi. Nah, ke translate. Karena tadi kita sudah berhasil mengambil session dari login, maka tampilannya berubah seperti ini. Bagian ini ya. Nah, jika berhasil login, maka akan menampilkan bagian logout ini juga akan ditampilkan. Ini tadi yang bagian destroy, untuk menghapus sessionnya. Kita klik, nah, session berhasil dihapus. Jika kita kembali ke bagian dashboard lagi, maka akan disuruh login kembali. Coba ke login, nah, berhasil dibuat. Kembali ke dashboard. Nah, sini dipanggil, kita destroy lagi aja. Oke, seperti itu contohnya. Ya, baik, kita lanjut. Di sini ada perbedaan cookie dan session. Di sini ada aspek lokasi penyimpanan. Jika cookie itu penyimpanannya akan disimpan di dalam browser atau di kliennya, sedangkan session itu disimpan di dalam servernya. Untuk dari aspek keamanan, cookie ini akan lebih rentan karena disimpan di dalam browser, sedangkan session akan lebih aman karena disimpannya di dalam server. Untuk masa aktifnya, untuk cookie ini kita bisa atur sendiri masa aktifnya, sedangkan session biasanya sampai browser ditutup atau logout. Jika kita tutup, maka itu sessionnya akan otomatis selesai. Contoh penggunaannya itu untuk cookie itu ada seperti tema dan username. Sedangkan session itu bisa kita pakai ketika kita login. Misal kita login itu biasanya ada misal saya login menggunakan username Aslah, maka di dashboardnya akan ada tulisan halo Aslah itu. Baik, kita sudah mencapai materi terakhir. Di sini ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi ini itu adalah state digunakan untuk menyimpan kondisi aplikasi sementara, sedangkan cookie digunakan untuk menyimpan data kecil di browser pengguna, sedangkan session itu digunakan untuk menyimpan data penting di dalam server. Ketiga konsep ini itu sangat penting dalam pengembangan website modern karena hampir semua aplikasi web menggunakannya. Sekian presentasi dari saya mengenai state, cookie, dan session pada PHP dan JavaScript. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.